Pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait lawatan dari Paus Fransiskus di Indonesia, kita akan berbincang bersama dengan Romo Eduardus Didik SJ, Ketua Umum Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Agung Semarang. Selamat siang, Romo. Romo Didik, selamat siang. Kita akan kembali menyapa narasumber kami yang telah bergabung, pemirsa, bersama dengan Romo Eduardus Didik SJ, Ketua Umum Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Agung Semarang. Romo Didik, selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih Romo telah bergabung bersama kami. Romo, kita saksikan bersama kalau Paus Fransiskus ini sudah tiba dengan selamat di Indonesia. Mungkin bisa cerita Romo bagaimana suasana kebatinan teman-teman saat ini, apa yang ingin segera disampaikan begitu ketika nanti akan berjumpa dengan Paus Fransiskus. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Kami berterima kasih Paus Fransiskus dengan berkunjung ke Indonesia, dan tentunya bagi Paus Fransiskus yang sudah berusia lanjut melakukan perjalanan yang mudah dan juga pendek, namun Bapak Paus tetap berkenan untuk melakukan perjalanan apostolis ini, mengunjungi kami umat Katolik di Indonesia dan juga warga negara Indonesia pada umumnya. Tentunya kami juga mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sehingga Bapak Paus Fransiskus tetap dalam keadaan sehat dan selamat sampai ke Indonesia ini. Tentu kami sangat bergembira atas kabar Bapak Fransiskus sudah mendarat di Indonesia dan saat ini sedang beristirahat dan melakukan kegiatan selanjutnya. Ya, Romo Didik, apa kemudian persiapan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari sejumlah keuskupan atau dari umat Katolik se-Indonesia, karena perhatian tentu akan terpusat di Jakarta ya dalam 2 hari ke depan ini. Seperti apa persiapan dari teman-teman di daerah untuk datang ke Jakarta? Ya, teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran, ya cukup lumayan panjang prosesnya, dan sudah mulai berkoordinasi di tiap-tiap keuskupan dan kemudian setiap gereja. Ya, mereka mengirimkan wakil-wakil umatnya. Tentunya bagi umat Katolik yang umumnya yang juga ingin bergabung dalam perayaan Ekaristi bersama Bapak Paus Fransiskus, ada yang gembira, ada yang merasa sayang karena tidak bisa ikut hadir langsung. Namun dengan sarana teknologi yang ada, umat Katolik yang lain tetap bisa serta dalam perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Paus Fransiskus serta menyaksikan semua kegiatan-kegiatannya. Untuk teman-teman yang sudah bisa terdaftar dan kemudian bisa hadir pada saatnya nanti, tentu ini suatu yang menggembirakan karena menjadi momen yang bersejarah tentu bagi kami semua. Kami merasa tersapa sebagai umat Katolik dengan kehadiran Bapak Paus Fransiskus. Persiapan-persiapan yang dilakukan itu secara fisik, ya, teman-teman sudah mengupayakan segala sesuatunya, dan kemudian terkait dengan akomodasi karena memang harus diatur semua. Tentunya tidak hanya soal-soal teknis tersebut, namun di beberapa tempat juga diajarkan sarasehan atau juga seminar terkait dengan kehidupan Bapak Paus Fransiskus dan juga surat-surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Minimal beberapa waktu yang lalu, Sedekat Yesus Provinsi Indonesia juga mengajarkan seminar terkait dengan Bapak Paus Fransiskus dan juga ajaran-ajaran yang penting yang bisa didalami. Maka momen kunjungan apostolis Bapak Fransiskus Asisi, Paus Fransiskus, Bapak Paus Fransiskus ini menjadi momen bagi kita untuk semakin mendalami apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi, dan juga apa yang menjadi
aktivitas-aktivitas beliau. Semoga apa yang menjadi ajaran-ajarannya juga semakin dihidupi, digerakkan dan diwujudkan oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia, khususnya di negara kita Indonesia ini. Iya, jadi Romo Didik dan teman-teman sudah menyiapkan ya baik secara fisik, secara administrasi maupun materi apa kira-kira yang nanti bisa diperkuat bagi Gereja Katolik di Indonesia ya. Nah, Romo, kalau berbicara soal salah satu misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini adalah melihat bagaimana toleransi dan juga nilai persatuan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana kita dapat memaknai, Romo, terkait dengan memperkuat toleransi misalnya atau kebermanfaatan dari kedatangan Paus kali ini yang bukan hanya untuk umat Katolik tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, kita mengetahui Paus kali ini menggunakan nama kepausannya itu Fransiskus ya, dan identik dengan Fransiskus Asisi, seorang tokoh suci dalam Gereja Katolik yang mencintai perdamaian dan juga mencintai alam semesta dan juga termasuk memperhatikan orang miskin. Maka dengan mengenakan nama kepausan Santo Fransiskus ini, Bapak Paus mengajak kita untuk mewujudkan ya nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai terkait tadi toleransi ya, perdamaian. Ini juga menjadi concern perhatian dari Bapak Paus Fransiskus. Ya, ada sejumlah dokumen yang dikeluarkan yang terakhir Fraternity, ya, kita semua bersaudara. Maka Bapak Paus mengajak kita, Pak Katolik dan juga seluruh warga negara Indonesia dan juga dunia menyadari bahwa kita ini satu saudara. Maka satu yang menarik bahwa di antara waktu-waktu yang sudah dianggarkan, Bapak Paus Fransiskus akan juga berkunjung ke Masjid Istiqlal, ya, yang berjumpa dengan tokoh agama. Maka semoga ini semakin menguatkan bahwa Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, sebagai negara dengan kemajemukannya. Semoga Indonesia yang mampu mengelola kemajemukannya dengan baik bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Dan semoga perdamaian di dunia juga bisa terwujud. Sisi yang lain juga menjadi tantangan ya, ketika Indonesia Bapak Paus Fransiskus dan kemudian digemakan sebagai negara yang damai, negara yang hukum, negara yang toleran. Nah, tantangannya apakah Indonesia terus bisa memberikan perusahaan. Saya kira semangat dari Bapak Fransiskus ini juga sejalan dengan semangat Pancasila, dasar negara kita, dengan nilai-nilai kehidupannya yang begitu indah ya, dan begitu kuat untuk terus menjaga perdamaian. Sejalan dengan nilai Pancasila ya, Romo. Nah, tadi salah satu bicara soal nilai, salah satu yang juga tadi ditunjukkan dan bahkan disebutkan juga oleh Menteri Agama bahwa kedatangan Paus ke Indonesia ini menampilkan sebuah kesederhanaan, Romo. Apa yang bisa dibagikan soal ajaran kesederhanaan dari sosok Paus Fransiskus? Iya, ini luar biasa ya. Dan ketika saya berjumpa dengan rekan-rekan non-Katolik, ini juga sesuatu yang mengesankan. Bagaimana kita mengetahui Bapak Paus Fransiskus ya, selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai pemimpin negara ya, meskipun negara yang kecil, Vatikan, namun tentunya sebagai pemimpin fasilitas-fasilitas yang disediakan pasti sangat memadai ya, dan tentunya juga sangat luar biasa. Namun pilihan-pilihan Bapak Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang luar biasa kita zaman sekarang. Ya, ketika kita bikin pribadi-pribadi yang dianugerahi kesempatan memiliki posisi, ya, memiliki kekuasaan atau kesempatan-kesempatan untuk menikmati fasilitas yang berlebih, tampaknya kemudian itu menjadi hal yang ditonjol-tonjolkan, gitu ya. Kita bisa menyaksikan kita yang bagaimana glamor ya kehidupan itu terpancarkan di saat ini. Nah, dengan kehadiran Bapak Paus Fransiskus, harapannya ini bisa menjadi cermin, ya, bisa menjadi refleksi
bagaimana beliau sebagai tokoh agama, pemimpin agama besar ya, dan juga sebagai pemimpin negara yang berpengaruh besar di dunia ini, namun pilihan-pilihannya selalu menunjukkan kesederhanaan. Ya, beliau hadir dengan menggunakan ya pesawat komersil, kemudian juga di Indonesia nanti juga akan mengendarai ya, mobil yang umumnya juga dipakai oleh warga negara Indonesia, kemudian juga tempat menginapnya juga di hotel berbintang. Dan ini bukan hanya pencitraan ya, karena beliau pun di Vatikan juga memilih untuk tinggal di sebuah apartemen ya, di villa yang khusus, tidak di istana Vatikan. Maka ini memang Paus Franciscus ini menjadi inspirasi ya, bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa memberi teladan kesederhanaan. Iya, ada hal-hal yang banyak bisa kita pelajari ya, Romo, terkait kedatangan Paus ke Indonesia. Ini juga menjadi momentum yang disebut-sebut bisa meneguhkan Gereja Katolik di Indonesia. Seperti yang tadi Romo sempat ceritakan juga ya, ada materi-materi yang nanti akan dibawa, yang kira-kira apa yang bisa diperkaya dari kedatangan Paus Fransiskus kali ini. Nah, pertanyaannya Romo, apa yang kini sebetulnya menjadi isu atau persoalan utama bagi gereja dan umat Katolik di Indonesia? Ya, tentu ya dengan semangat Bapak Paus Fransiskus ini terkait dengan kerukunan, seperti diungkapkan dalam dokumennya Katolik itu kita bersaudara. Ini harapannya juga menjadi perhatian besar negara kita yang sangat maju, yang dianugerahi suku yang sangat beragam, ya sangat banyak, kemudian juga warga negaranya yang menghidupi agama juga yang beragam juga, kemudian juga kepulauan, ya negara kepulauan ini yang jaraknya cukup berjauhan. Maka semangat Bapak Paus Fransiskus ini harapannya menguatkan kehidupan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bersama dengan Bapak Paus Fransiskus, kita diundang untuk terus menjaga perdamaian, menjaga kerukunan, dan menggunakan itu semua untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bersama. Selain itu juga dari ajaran Bapak Paus Fransiskus yang kuat juga terkait dengan lingkungan hidup. Ya, kita menyadari Indonesia ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Nah, maka kita diundang untuk bisa menggunakan dengan baik, namun juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Paus Fransiskus ini sampai mengeluarkan 2 dokumen terkait dengan lingkungan hidup, ya, Laudato Si dan juga Laudate Deum. Ya. Jadi ketika Bapak Paus Fransiskus ini memandang seruannya yang pertama belum terlalu menggerakkan, ya, maka kemudian Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan lagi seruan apostolisnya untuk memperhatikan bumi, rumah kita bersama. Maka semoga ini juga bisa menjadi refleksi ketika pemerintah ya menawarkan pengelolaan ya tambang kepada sejumlah ormas, maka semoga tetap memperhatikan ya apa yang menjadi seruan Pak Paus Fransiskus terkait bumi rumah kita bersama. Semoga kita bisa mengelolanya dengan bijak. Kita juga harus menjaga kelestarian, karena kalau kita tidak mengelola dengan baik, bumi yang kita tinggali ini juga bisa mengancam kehidupan kita sendiri ya, ketika kita melakukan eksploitasi tambang ya, dan juga hutan atau apapun terkait dengan lingkungan hidup. Ketika kita tidak memperhatikan keseimbangannya dan juga kelestariannya, maka hal itu juga justru bisa mengancam kehidupan kita. Ketika kita memandang bahwa kekayaan alam ini dipergunakan semaksimal mungkin ya untuk kesejahteraan masyarakat, namun lupa pengelolaannya dengan baik, maka ketika kita sejahtera, namun ketika hal itu justru menyebabkan lingkungan yang rusak, ya maka kita tidak bisa menikmati kesejahteraan itu. Karena kita bersama ini terancam. Ya, maka kiranya ini juga relevan ya seruan Pak Paus Fransiskus untuk negara kita. Iya. Tadi disampaikan oleh Romo ya, ada 2 tantangan sebetulnya yang dihadapi. Pertama itu untuk bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama yang memang sudah
dipegang nilai-nilainya oleh masyarakat Indonesia, tapi keberlangsungannya tentu diharapkan bisa semakin kuat. Dan yang kedua adalah persoalan lingkungan ya. Ini salah satu yang termuat dalam Laudato Si atau ensiklik seruan dari Paus Fransiskus bagi umat Katolik sedunia. Tadi soal lingkungan ya sudah banyak dijelaskan juga oleh Romo. Nah, kalau kita kembali berbicara soal kerukunan antar umat beragama, Romo. Di hari Kamis nanti akan ada interfaith dialog atau dialog lintas iman, pertemuan di Masjid Istiqlal. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Romo, salah satu agenda Paus Fransiskus yang penting selama ada di Jakarta. Gambarannya akan seperti apa Romo? Apa yang kemudian bisa kita harapkan, suatu deklarasikah atau suatu pernyataan sikap mendukung terus adanya toleransi di Indonesia? Ya, kami berharap perjumpaan ini tidak hanya seremoni, meskipun itu tidak terhindarkan ya, karena perjumpaan yang hanya sebentar, namun harapannya sekalipun ini sebentar, bisa menunjukkan bahwa ketika tokoh-tokoh agama, ketika level-level pemimpin ini bertemu dan tampak rukun ya, dan semua mendukung terkait dengan nilai-nilai kerukunan, harapannya hal itu bisa kemudian tersampaikan kepada seluruh umat beragama ya, dalam segala levelnya. Karena kita berharap perjumpaan ini sekali lagi tidak hanya berhenti di level pemimpin atau tokoh-tokoh agama dan kemudian hanya untuk seremonial atau kemudian untuk dokumentasi ya, foto dan gambar-gambar. Kami berharap semua agen-agen dari pemuka-pemuka agama dan juga pemimpin ya agama di level apapun ya, baik di level pusat, daerah atau kemudian di kampung-kampung ya, itu semua menggemakan hal yang sama. Karena ketika nilai-nilai kerukunan perdamaian ini tidak tersampaikan sampai ke akar rumput, maka kiranya perjumpaan itu ya sekali lagi hanya berhenti pada seremoni. Dan kiranya itu yang tidak diharapkan ya. Bapak Paus Fransiskus jauh-jauh ke Indonesia dan ke negara-negara yang lain mengharapkan kerukunan perdamaian ini menggema dan kemudian berakar dan dihidupi oleh seluruh warga negara dunia. Baik, Romo Didik, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lihat ini adalah visual dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di kantor Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia. Rombongan sudah tiba pemirsa pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Kedubes Vatikan juga biasa disebut Nunsiatur Apostolik. Ini akan menjadi lokasi Paus Fransiskus untuk beristirahat atau menginap selama berada di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.